Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail al mar'atu imadul bilad in saluhat saluhal bilad wa in fasadat fasadal bilad. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al mukarramun, para alim, para kiai, rekan-rekan yang ada di studio, Pak Haji Misto, Pak Saifuddin, Pak Haji Koswaji, ada Pak Harjo, Pak Suwandi, Pak Mulyadi, Pak Yono, Mas Ikhya Ulumuddin, Abah Haji Saman, Pak Husaini, Pak Haji Miarso, Haji Ahmad Malik, Pak Suparto, kawan-kawan, ibu-ibu, ada Bu Eni, ada Bu Lili, ada Bu Nini, Mbak Meme, Bu Harjo, Mbak Indah, Bunda Wiwi, dan keluarga besar El Sinta Nada yang dikomandani oleh Mbak Pesi. Sahabat-sahabat saya, pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Kita ungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian sehat walafiat, dan di pagi buta subuh ini kita sekalian diundang oleh Allah, kita sekalian dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang mau datang di majelis taklim, Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Allah akan memuliakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para pendengar acara Mutiara Fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sekalian, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka diberi pemahaman, akan dipahamkan dalam persoalan agama. Berarti Bapak Ibu sekalian, pengen memuliakan panjenengan semua, yang menciptakan kita sekalian Allah, yang membangunkan kita sekalian Allah, dan yang mengundang panjenengan di tempat ini bukan Pak Haji Misto, bukan Abah Saman, tapi yang mengundang panjenengan semuanya adalah Gusti Allah. Ketika panjenengan berada di sini, subhanallah, penghargaan yang diberikan oleh Allah luar biasa. Thalabul ilmi sa'atan khairum min qiyamin lailatin wa thalabul ilmi yauman khairum min siyami thalathati ashhurin. Panjenengan duduk-duduk 1 jam saja, maka itu jauh lebih baik daripada panjenengan semalam suntuk sholat. Siapa di antara kita sekalian yang mulai habis maghrib sampai dengan terbit fajar, sampai dengan sholat fajar terus menerus,
susah sekali ya, jarang, kecuali waline Gusti Allah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu orang-orang yang melaksanakan sholat subuh tapi masih menggunakan wudhu isya. Subhanallah. Nah, kita sekalian dimuliakan hanya dengan menghadiri pengajian, maka sudah dihargai sama dengan qiyamul lail, semalam suntuk. Dan ketika kita sekalian terus menerus nambah, habis subuh ini nanti mengikuti pengajian jam 9, habis zuhur sampai dengan habis asar sehari, maka sama dengan berpuasa selama 3 bulan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya bersyukurlah ketika Bapak Ibu istiqomah mengikuti pengajian. Orang-orang yang keluar dari rumahnya, may yakhruju min baitihi fi talabil ilmi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa syahidun. Orang-orang yang keluar dari rumah berniat untuk menghadiri pengajian, maka ia dianggap oleh Allah sebagai syuhada. Betapa mulianya orang-orang yang datang ke majelis taklim. Dan ketika kita sekalian menyempurnakannya, usai sholat subuh, zikir kepada Allah, mengikuti majelis taklim, kemudian sesudah terbit matahari kita sekalian melaksanakan sholat sunat isyraq, Allah menyempurnakan pahala Bapak Ibu sekalian sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Mudah-mudahan kita sekalian bisa istiqomah melakukannya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah ditangeke Allah, alhamdulillah diundang Allah, alhamdulillah dikai rizki Allah, sregep ibadah marang Gusti Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Jamaah subuh sing dilakoni disayangi karo Kanjeng Nabi. Rizki teko ora mari-mari, insyaallah isok budal haji. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jamaah iki insan teladan, senajan ngantuk tetep teko nang pengajian. Iku tandane disayang pangeran, donya akhirat kebak kelawan kemuliaan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syafi'a syani wa darati kad fatayadi rotal alami
ya uhai lal judi wal karami. Jamaah subuh ibadah kang utama, sing nglakoni uripe bakal mulya. Ana donyane gak bakal kurang bondo, sok nang akhirate jaminane ahli suwarga. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa darati Al-Fatayati Ratal alamin, ya uwailatul judi wal karami. Wanita iku makhluk kang banget mulya, sing lahirne bangsa iku kaum wanita. Wanita iku dadi cagake negara, kuncine suwarga sing nggawa kaum wanita. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji ya fatayadi Ratal alamin, ya uhailatul wal karami. Tahirul qalbi naqiyu dzakiru lillah, al-Mustafa Sofi Shalla alaihi Allah, akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa, wa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Ya Rasulullah ya Habiballah, faktub lana nalqahu yad'uka ya Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, salawatullahi alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar radio Suara Giri FM, kita berbanyak bacaan sholawat ya, apalagi menjelang akhir tahun dan menjelang tahun-tahun politik. Masya Allah, kita tidak bisa membedakan mana teman, mana lawan. Kadang-kadang keluarga bisa saling berhadapan, antar sahabat bisa saling menghujat dan lain sebagainya. Ketika melalui pengajian kayak gini, kita perbanyak membaca sholawat, seneng membaca sholawat. Ada yang sampai bergerak-bergerak
Tapi jangan lupa itu dalam rangka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah berbagai macam sholawat yang kita baca itu akan menghadirkan keberkahan yang ujung-ujungnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Akan tambah sehat ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini kebetulan Hari Ibu, tanggal 22 Desember 2023. Kita nggak tahu apa kira-kira tahun 2024 yang akan datang masih bisa memperingati Hari Ibu. Tapi kuncinya ketika kita sekalian mencintai ibu kita, menghormati ibu kita, maka insya Allah kita sekalian akan dimuliakan oleh Allah, akan dihormati oleh putra putri kita pada masa-masa yang akan datang. Apalagi yang hadir ini sudah banyak ibu-ibu dan rata-rata anak akeh. Alhamdulillah. Di mukadimah tadi saya sampaikan perintahnya Allah, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Para pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, maka melalui kesempatan ini kita doakan orang tua kita, ibu-ibu kita, apalagi ada di antara ibu kita yang lagi diuji oleh Allah berbaring di rumah sakit, ya. Ibu Maruti, mertuanya Bapak Haji Koswaji, ibundanya Ibu Haja Nur Halimah lagi sakit, ya. Kita doakan bersama-sama seperti yang sering kita lakukan. Saya ajak Bapak Ibu sekalian membaca Ummul Quran, kemudian membaca sholawat Tibil Qulub, ya. Syukur kalau dilanjutkan dengan wa idza maritu fahuwa yashfin dan Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Insyaallah barokah doa kita sekalian, maka Allah akan memberikan yang terbaik, ya. Putra Pak Saifuddin, Mas Dwi Ardiansyah, alhamdulillah sudah semakin baik. Putrinya Pak Abdul Majid, Mbak Rahmi Azia, insyaallah sudah semakin baik. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian sing wis gak enom maneh ya, sehat walafiat, ya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususnya segenap keluarga kita yang sakit dan lebih khusus kepada Ibu Maruti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatir abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad
sama-sama. Wa idza maritu fahuwa yashfin, wa idza maritu fahuwa yashfin, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, maka hanya Allah yang dapat menyembuhkannya. Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah selama kurang lebih 16 tahun, komplikasi, sembarang penyakit, tapi biidznillah waras. Nah kadang-kadang dhewek iki lara saithik ngene wis putus asa ya. Ana sing kena gagal ginjal wis putus asa. Saya dulu pernah punya murid yang kena leukemia ya, jadi kanker semacam darah itu, kanker darah leukemia itu. Beberapa saat udah didiagnosis paling lama 6 bulan. Ya ternyata iso rabi, iso duwe anak. Siapa yang menyembuhkan? Gusti Allah. Ya mudah-mudahan barokah doa panjenengan semuanya, Ibu Maruti, Mas Dwi Ardiansa, Mbak Rahmi Azia semakin sehat walafiat, termasuk putranya Pak Haji Babul ya. Tempo hari kita doakan mudah-mudahan kembali sehat dan dapat melaksanakan umroh bersama. Amin. Allahumma amin. Nah, ketika kita sekalian punya orang tua yang sudah kembali menghadap ke hadirat Allah, maka diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kita banyak diperintah mendoakannya, beristighfar kepada keduanya. Itu bagian dari ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Di akhir zaman ini, orang-orang yang insya Allah tetap dalam kondisi konsisten, selamat, sukses, bahagia, maka kuncinya 3. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, istri wanita yang senantiasa berbakti kepada suaminya. Dan yang ketiga, orang-orang yang hobinya bersedekah. Doanya orang tua itu luar biasa mustajabah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak orang-orang yang sukses setelah ditelusuri ternyata barokah doa kedua orang tuanya, terutama ibunya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sesudah berbakti kepada Allah, yang kedua itu berbakti kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita sekalian jangan menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tua perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita memperlakukan orang tua dengan baik, orang tua kita sekalian ridho, maka Allah itu otomatis akan ridho kepada kita sekalian. Sementara seluruh aktivitas yang kita lakukan ini sesungguhnya yang kita inginkan adalah memperoleh ridho Allah. Maka semua ibadah mahdho yang Bapak Ibu sekalian lakukan itu pasti gantungannya lillahi ta'ala. Salat panjenengan usolli fardol maghribi salata rakaati mustaqbilal kiblati adaan, misalnya imaman lillahi ta'ala, ada makmuman lillahi ta'ala. Ketika panjenengan berpuasa, nawaitu sama ghodin an adai fardhi syahri ramadhana hadisan nati fardhu lillahi
lillahi ta'ala. Sampean nglakoni haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Panjenengan umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karepku muga-muga sampeyan iku nang digampangno karo Gusti Allah tindak nang Makkah Madinah. Makanya tak terusno mau karo talbiyah. Para pendengar mudah-mudahan juga seperti itu, yang mengikutinya dimudahkan oleh Allah untuk dapat beribadah ke Makkah Madinah. Ridho Allah. Nah, dalam konteks hari ibu ini, ridho Allah fi ridhol waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Sekarang banyak terjadi orang tua yang diterlantarkan oleh anak-anaknya sendiri. Kayak kasus yang terjadi di Tangerang itu, ya, setelah warisannya dihabiskan, ibunya disuruh mengemis di perempatan. Ya karena ibunya sudah lumpuh, diantarkan, dijemput, duite dicopo, duite dipek, naudzubillahi min dalik, summa naudzubillahi min dalik. Di Matraman itu ada 4 anak yang setelah bagi-bagi warisan, orang tuanya dititipkan di panti jompo. Sama dengan yang di Magelang itu sama. Dan itu banyak terjadi perlakuan anak yang sangat tidak pantas kepada orang tuanya. Di Garut, di Semarang, di Aceh, orang tuanya terpenjara. Siapa yang memenjarakan? Anak-anak kandungnya sendiri. Bahkan tidak sedikit kejadian ibu bapak yang kembali ke alam barzah karena perlakuan anaknya. Ada yang dicekik, ada yang naudzubillahi min dzalik dimutilasi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak seperti itu, anak-anak durhaka itu otomatis tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan kelak di akhirat akan dibenamkan oleh Allah di neraka. Kalau kita melihat dongeng-dongeng gitu ya, kan ada si Malin Kondang, ya, ada Gunung Tangkuban Perahu, ada kayak peristiwa di luar Jawa itu banyak yang anaknya kemudian menjadi batu. Kenapa? Karena tidak menghormati orang tuanya, tidak diridhoi oleh orang tuanya. Dalam sejarah Islam kita sekalian hafal siapa Alqomah. Alqomah ini seorang kiai yang sehari-harinya ibadahnya luar biasa. Hanya pernah membuat ibunya kecewa. Maka pada saat nazak, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, nggak pernah genep la ilah. Seakan-akan ada yang menghalangi. Lah kalau itu yang menjadi akhir kalimatnya, ucapannya, otomatis tempatnya di neraka. Rasulullah itu menyampaikan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Nah, kalau hanya la ilah berarti kan tidak ada Tuhan, maka wafatnya su'ul khotimah. Makanya kita sekalian diajari oleh tokoh-tokoh kita, Roisul Akbar Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Asy'ari dengan para kiai yang lain untuk membiasakan tahlilan, karena tahlil itu kalimat yang sakti. Pada saat siapapun menghadapi sakaratul maut, itu penderitaan yang luar biasa. Jarang yang bisa mengucapkan dengan sempurna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau tidak bisa mengucapkan itu, Allah, Allah, Allah. Tidak bisa mengucapkan Allah, dhamirnya hu. Afdalu dzikri fa'lam annahu hu Allah maksudnya. Ya. Kalau tidak bisa begitu, bunyi senengane Allahu ahad, Allahu ahad, Allah, ya Allah. Nah, ini kalimat itu, sikap-sikap seperti itu yang nanti insya Allah akan mempermudah kita sekalian untuk memperoleh surganya yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Amin. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kenapa Alqamah yang biasa memimpin pengajian, kenapa Alqamah yang selama ini dikenal sebagai kiai besar kok tidak mengucapkan, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Maka dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, coba tanyakan ke ibunya. Barangkali pernah suatu saat durhaka atau menyakiti hati ibunya. Betul, ternyata ibunya marah dengan Alqamah, karena kemarahan ibu itulah yang membuat Alqamah tidak dapat lancar menghadapi sakaratul maut. Disuruh memaafkan, enggak, hatiku jek loro, jari ibu. Sampai Rasulullah memerintahkan para sahabat mengumpulkan kayu bakar. Kemudian dikabarkan kepada ibunya, untuk apa kayu bakar ini? Untuk membakar jenazahnya Alqamah, daripada nanti dibakar oleh Allah di akhirat. Akhirnya hatinya luluh, dimaafkan oleh ibunya. Hanya karena ibunya ridho, maka dengan mudahnya Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ia menghembuskan nafas yang terakhir dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah, otomatis dakhalal jannah. Lah wong sing melok tahlilan, sing sregep melok pengajian, ngono wae tidak ada jaminan akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, apa maneh sing ora tahu melu. Kita tidak bisa merencanakan. Kita sekalian dinilai oleh Allah itu di ujung hidup kita. Saya berkali-kali menceritakan wong kiai bar seso wae wafate suul khotimah. Wong Bal'am bin Ba'urah wae wafate suul khotimah. Apa maneh dhewek? Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur melalui kegiatan-kegiatan kayak gini kita senantiasa ingat kepada Allah, sehingga pada saat menghadapi bencana sakaratul maut yang luar biasa dahsyat, pada saat kita menghadapi kehausan yang enggak tergambarkan, iblis datang mengganggu kita, menggoda kita dengan berbagai macam minuman yang sangat menyegarkan, jus melon, jus tomat. Iki ibu-ibu dari El Sintanada senengane soda gembira. Nah, itu semuanya dihadirkan. Tapi insya Allah dengan istiqomah kita sekalian zikir kepada Allah,
maka semuanya nanti akan dikasih jalan keluar oleh Allah dengan jalan yang sangat sempurna. Imam Juret itu juga sama dengan Alqamah. Bahkan ketika sholat dipanggil oleh ibunya, ibunya sangat memerlukannya. Imam Juret tetap melanjutkan sholatnya, sholat sunat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, enggak buru-buru wonten apa bu betaken kula toh, enggak, tapi dia masih melanjutkan itu. Imam Juret, wong awakmu tak gembol 9 wulan, tak ramut dengan tenaga, dengan raga, dengan darah, bahkan dengan nyawa saya sekalipun. Lho kok saiki ngelakne atiku, tak dongakno muga-muga awakmu kena kasus perzinahan. Lho ternyata Imam Juret iki wong sing Masya Allah ibadahnya kewenceng gak karu-karuan. Suatu saat di demo oleh warga masyarakat, ada yang dengan ibu. Nah ibu ini seorang wanita yang sudah punya anak tapi belum pernah menikah. Jadi hasil perzinahan. Dia ngaku bahwa anak ini anaknya Imam Juret. Lho kok iso tuh lho, wong ibu ya gak kenal karo Imam Juret. Siapa yang menggerakkan semuanya? Allah. Allah pengen menunjukkan bahwa birrul walidain itu merupakan aktivitas yang sangat penting. Imam Juret lagi sholat diwantemi sampai mikrobe kokrok. Hati musolae rusak. Ono apa iki apa-apa yo. Awakmu wong dadi tokoh masyarakat panutan. Lha iki anake sapa iki? Nah, para bapak pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, masih Imam Juret poto-poto, sumpah-sumpah, warga masyarakat gak percaya, kadung dihancurkan. Kemudian Imam Juret ingat, ya Allah, saya berdosa pada ibu saya. Buru-buru ia datang ke ibunya, Bu, minta maaf segala macam kesalahan kekhilafan saya. Tempo hari ibu manggil-manggil saya, tapi saya tidak merespon karena saya lagi melaksanakan sholat sunat, ya. Dengan rengean, dengan permintaan sang anak, maka ibunya memaafkan. Begitu sudah dimaafkan, Allah memberikan karomahnya kepada Imam Juret. Sesudah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, kemudian tanya, bayi yang belum bisa ngomong ditanya oleh Imam Juret, bayi, aku kepingin awakmu jujur, kandhanono wong-wong iki sopo bapakmu. Bayi yang belum bisa ngomong itu spontan, nggih Imam Juret, bapak kula niku penggembala kambing. Dudu aku, mboten. Arek wedok iki ngomong Melayu, warga masyarakat minta maaf karena telah melakukan kesalahan terprovokasi oleh aduan si wanita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan tidak mungkin yang dijilmakan oleh Allah menjadi wanita itu malaikat pengen ngajari kita betapa anak-anak itu harus memuliakan orang tuanya yang sudah susah payah. Bahasanya Gusti Allah, wahnan ala wahnin. Ini bebannya yang luar biasa berat, derita di atas derita ketika hamil. Wa fisoluhu fi amaini, itu masa-masa susah itu. Ketika perutnya lapar, anaknya nangis, sing didhisikno mesti anake. Ketika makan dada anake cerut, mesti didhisikno anake. Pada saat baru mau ngantuk, ternyata anaknya nangis, gak sido turu. Masya Allah, luar biasa. Yang bisa merasakan hanya emak-emak ini. Bapak-bapak ini gak iso ngerasakno. Ibu-ibu yang bisa merasakan betapa beratnya ngeramut anak. Mulai dalam kandungan sudah diperintah oleh Allah
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Seorang ibu yang beriman kepada Allah pasti sudah memulai perilaku yang baik, aktivitas yang baik ketika anak ini masih ada dalam kandungan. Karena pada saat anak dalam kandungan berusia 18 bulan, maka kata Rasulullah, wa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh, sudah ditiupkan ruh oleh Allah sehingga dohiron wa batinan itu ada. Makanya ada banyak anak yang kecerdasannya luar biasa, ya, kayak di kota Qom Iran itu Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai umur 5 tahun hafal Al-Quran. Allah maghfirlahu al-maghfurlah. Mbah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Masya Allah, itu cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena faktor ibunya. Jadi lek ono arek-arek beling, ojo salahno areke. Lek panjenengan dadi ibu, angen-angeno apa aku iki umpama dadi kaca ngono, kaca sing bening apa kaca sing butek. Lah wong kacane butek terus nuntut anake iku sempurna, apik. Ya, apik uteke, apik kelakuane, repot. Ibu-ibu panjenengan eling Jawa Timur iku ana arek jenenge Sarif Tambak Yoso nggih. Ya, niku mergo takdim kali ibune mati ditembak karo polisi, diceluk ibune Sarif urip maneh, dikepuk jagange paedi blek mati, ibuke muni Sarif urip maneh. Masya Allah, ibu itu luar biasa. Ummi ya lahnan asyaqahu wa nashidan dauman anshuduhu fi kulli makanin adhkuruhu wa adallu uratitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ummi ya ruhi wa hayati ya bajatan nafsi wa munati unsi fil hadiri wal ati unsi fil hadiri wal ati. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tak kaki penuh darah penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu ingin ku dekat menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa baluri sekucur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu
ibu, oh ibu, sallu ala Nabi Muhammad. Kullu dhunubi yuakhirullaha minha ma syaa ila yaumil qiyamati illal baghi wa uquqal walidaini aw qati'atar rahimin yu'ajjilullahu li sahibiha fid dunya qablal maut. Semua dosa itu akan dibalaskan, akan diberikan balasannya oleh Allah nanti di akhirat, kecuali 3 hal. Yang pertama, orang-orang yang zalim. Yang kedua, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, orang-orang yang memutus silaturahim. Maka pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, di momen peringatan Hari Ibu tahun 2023 ini, mari bersama-sama kita lembutkan hati kita. Jangan begegek makuto waton, tapi kita sekalian harus berani berintrospeksi. Sebab apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita tidak akan pernah nutut. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita niati acara ini untuk memuliakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Karena Kanjeng Nabi ngajari kita sekalian, ja'a rajulun ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai kekasih Allah, siapakah teman sahabat yang paling baik buatku, yang harus aku hormati, yang harus aku muliakan? Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Sumaman, siapa lagi wahai kekasih Allah? Qala ummuka, ibumu. Qala sumaman, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala sumaman, wahai kekasih Allah, kemudian siapa? Abuka. Jadi ibumu, 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 baru yang keempat itu ayahmu. Nah, bijaksana sekali kalau kita sekalian tidak perlu membedakan. Ayah ibu sama-sama berperan yang membimbing kita, yang mencetak masa depan kita. Maka kita hormati keduanya dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Itu yang menjadi kunci sukses kita fitini wad dunya wal akhirah. Nah, bagi orang tua yang sudah wafat, yang pertama as-salatu alaihima, senantiasa kita doakan. Yang kedua wal istighfaru lahuma, kita perbanyak bacaan istighfar untuk beliau. Yang ketiga wa infadhu ahdihima, dicari barangkali dulu orang tuanya pernah punya hutang. Karena 2 hal yang menyebabkan orang tidak bisa sampai kepada Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Yang pertama hutang yang tidak dibayarkan. Yang kedua rizki yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat wasilatur rahimin allati la tusallu illa bihima, tetap nyambung teman-teman ayahnya, ibunya dulu. Jangan sampai begitu ditinggal ayahnya maka putus hubungan dengan teman-teman ayahnya. Jadi silaturahim tetap disambung. Ingat, silaturahim itu salah satu kegiatan
yang pahalanya, balasannya spontan, tidak nunggu di akhirat. Dan yang kelima, wa ikramu sadiqihima mim ba'dihima, menghormati teman-teman kedua orang tuanya dulu. Ini diperhatikan, banyak silaturahim yang sudah putus begitu ditinggal oleh ayah dan ibunya. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian di studio yang sangat saya hormati, kata Rasulullah yang kedua adalah istri yang selalu berbakti kepada suaminya. Begitu ada ikatan nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril maghkur, maka best friend tadi, sahabat terbaik atau yang selama ini doi, ya, itu sudah berubah menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kita pemimpin yang dilantik oleh Allah untuk kita. Jangan lupa, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam konteks berkeluarga, ulil amri itu suami-suami kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pernikahan itu mengantarkan kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dunia akhirat. Orang itu kalau sudah menikah, maka insya Allah awake sehat. Kenapa? Karena happy. Happy itu membuat pembuluh darah terbuka lebar, jalannya darah lancar, hormon endorfinnya tumbuh subur. Jadi pembuluh darahnya lebar, jalannya darah lancar, jantungnya kuat, paru-parunya bersih dan lain sebagainya. Rizki lancar, insya Allah beribadah enak, karena saling memandang. Karena Allah memerintahkan malaikatnya, semua makhluk yang ada di daratan, di lautan, untuk memintakan ampun kepada suami istri yang saling menghormati. Rukun, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahasanya kanjeng Nabi itu, wa idza akhadha yadaha fa kharajat dzunubuhuma mim baini asabiihima. Apabila suami istri itu berpegangan tangan, makanya Bu Nini lek morak-marik gandengan ya, lek pas digonceng dirangkul ya. Lah ngono ku iku fungsine menghapuskan dosa-dosa kita. Fakharajat dzunubuhuma mim baini asabiihima. Apalagi kalau kumpul melakukan hubungan intim, masya Allah nilainya luar biasa. Wa fi budhi ahadikum shadaqah, padha karo sedekah. Ana sing ngarani padha karo mateni setan pira? 100. Masya Allah, wong setan niku ora mati-mati sampai kiamat. Somben iblis niku boten pecah-pecah sampai kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika suami istri sudah terjalin, maka sang istri harus menghormati suami, ya. Itu kanjeng Nabi yang menasihati kita, mayyuti'il amiro faqad ato'ani waman ato'ani faqad ato'allah waman ato'allah fama'wahumul jannah. Wanita istri yang taat pada suami hakikatnya sama dengan taat kepada Rasulullah. Yang taat kepada Rasulullah hakikatnya sama dengan taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah maka tempatnya di surga. Istri ibadai kenceng kaya apa, mohon maaf ya, poso gak kondo bojone duwe karep dibatalno. Luwih utama nuruti karepe suami daripada poso sunatiku mau. Hati saya sering menyampaikan, masih sujud sampai ngecap batuke, maca Quran, wiridan sampai jedir lambene, poso sampai ngelempet ususe,
lek suaminya tidak ridho, martudatun latubbalu, tidak akan diterima oleh Gusti Allah ya. Tadi kudu oleh izine wong lanang, lek gak oleh izin gak bahaya ta. Oh ngono ya. Jare penyanyi India gak bahaya ta, bahaya pol iku ya. Tadi masih budal ngaji pamit ya. Tapi lek ngelakoni keaipian ya, ngelakoni kebaikan sama narpe kepengin umroh, awak dewi iki gak ro diperintah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'jalul hajja wal umrata lillah, ben cepet-cepet soalnya awak dhewe gak ro kapan dadak bojone gak oleh. Wis Dik, gak usah ge umroh, gitu wedhus ae. Ya apa Mas? Nah, itu budal ae. Pokoke lek sampean nglakoni apik, sing lanang nglarang dengan alasan yang tidak masuk akal, wis gak usah direken. Nah, syukur lek dijak ya ngene. Ya wong lanang sing gojlok iku, wong bojone nglakoni apik gak diizini yo. Dek iku oleh ganjaran. Bojone melok tahlilan. Alhamdulillah, Dik. Aku tolong ya sepurane gak iso melok, gak iso ngeterno. Lho, wong lanang sing ganteng, sing cerdas iku ngono ku, malah didorong. Kenapa? Karena kewajiban laki-laki sebagai pemimpin harus ngayomi orang-orang yang dipimpin, bimbing, bahagia, menyelamatkan. Wong tuane biyen pesene, Mas, anakku iki tak bimbing mulai dalam kandungan, ngeramut sampai sakmene tahun, tak dadekno bocah sing apik, tolong antarkan anakku ke surga. Loh, pesene wong tua iku ngono, dadak arepe budal ngaji gak oleh. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Makane lek wonten kanca-kanca niku nyuwun pendapat pripun, Pak? Niki kula niki pun kepengin berangkat umroh. Lah bojo kula niku lho, kula jak mboten purun, arepe budal ora oleh, ala tinggal nae bojomu. Kula ngoten mawon nggih. Lho nglakoni keapian ya. Nglakoni keapian sing mestine kewajibane dheke. Jadi laki-laki itu tugas utamanya tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, membuat wong wedok iku bahagia. Salah satu nih yang dicukupi kebutuhannya luwe-luwe kebutuhan ibadah. Tak dengakno muga-muga kabeh rukun harmonis dan semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Lah ono Pak kula niki lho dagangan rugi, angger nandur niku entek dintekno wereng. Lah ya apa gak ngono? Wong bendina geger karo bojone. Sing lanang nyuwentaan, ngaplokan, sing wedok ya gak gelem nglayani kanthi apik. Ya malaikate aras-arasen mlebu. Tapi lek rukun, masyaallah. Guyonane ya, guyonane suami istri lek rukun ben bengi rangkulan, bayi pitu meteng 5, bayi pitu papat mun hak mana. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak ibu sekalian yang sangat saya hormati, almar'atu la tu'addiya haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha kullahu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan demi kemuliaan seorang wanita di hari ibu ini, maka kesetiaan pada suami harus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang ahli sedekah. Sedekah itu manfaatnya luar biasa. Bahkan orang-orang yang menjelang nazak mintanya kepada Allah untuk dijadikan ahli sedekah. Laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Iso nyehatno awak, ndawakno umur, rizkinya semakin melimpah barokah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan surga ya. Tapi sebaliknya lek ana wong cuwetil, masyaallah mewedite setengah mati ya. Wong-wong sing kaya ngono ku adoh karo Gusti Allah, adoh karo Kanjeng Nabi, adoh karo kanca-kanca ya. Adoh karo swarga, cuwedhek karo neraka ya. Wong sing medhit kaya ngono ku dadak bengi tengah wengi ana maling ya. Bengok-bengok
tulung saking panik sampai lontong ya gak ana sing mara ana kala-kala sing mara tambah ngekeki support karo sing maling Kang wentekno Kang wong iku lho medhite setengah mati golek gak iso nggawa sampean titipno nang omahku kene mari ngono jupuk maneh soale wonge medhit insyaallah panjenengan kabeh sadar kalau semua yang kita miliki itu milik Gusti Allah. Wa atuhum mimma lillahil ladzi atakum, tasarrufkan di jalan Allah, gunakan untuk beribadah kepada Allah, malillah harta Allah yang dititipkan kepada kita. Insya Allah tiang sing ngoten-ngoten niku soge sukses bahagia dunia akhirat. Pak Misto sabar ya Pak ya, lek digodho karo ibu-ibu sabar, tetap menjadi ahli sedekah. Bu Wiwi tetap menjadi ahli sedekah ya. Lek Pak Sabudin medaya ya digawekno sambel terasi sing enak iku. Insyaallah segenap pendengar radio Suara Giri sadar bahwa semuanya milik Allah dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah qabul wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.